Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiana dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai rancangan pembelajaran dalam UBD. Yaitu pertanyaan pertama adalah apa tujuan pembelajaran Anda? Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen yaitu kompetensi dan lingkup materi. Tujuan pembelajaran pada materi kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu memahami fenomena kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, serta dapat menggolongkan jenis-jenis kelangkaan yang terjadi. Yang kedua, yaitu ada peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dampak ekonomi atas kelangkaan sumber daya. Yang terakhir, yaitu ada peserta didik mampu menganalisis upaya untuk mengatasi kelangkaan. Bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Yang pertama itu ada memahami fenomena kelangkaan yang terjadi dan kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas, serta dapat menggolongkan jenis-jenis kelangkaan yang terjadi. Yang kedua itu ada mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu fenomena kelangkaan. Yang ketiga itu ada menganalisis dampak ekonomi atas kelangkaan sumber daya. Dan yang keempat itu ada menganalisis upaya apa yang sesuai untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Safira akan mempresentasikan mengapa tujuan pembelajaran seperti itu. Tujuan pembelajaran dalam UBD menjadi acuan penting yang harus dibuat dan ditetapkan serta dipertimbangkan dengan membuat prioritas pembelajaran berdasarkan kinerja jangka panjang agar siswa dapat melakukan apa yang telah dipelajarinya. Dalam Where and Why, tujuan pembelajaran yang dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru menyusun tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan awal peserta didik dan menyesuaikannya dengan capaian pembelajaran pada fase yang sesuai. Yang ketiga, guru menyampaikan hal-hal yang menjadi fokus penilaian berdasarkan 6 aspek pemahaman dalam UBD. Kemudian, terdapat 4 unsur pokok dalam menyusun tujuan pembelajaran. Yang pertama, audiens, yaitu peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran. Yang kedua, behavior, yaitu perilaku yang diberikan oleh guru pada peserta didik untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, condition, yaitu kondisi peserta didik terkait dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir adalah degree, yaitu tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan. Baik, saya akan melanjutkan yaitu tentang tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Dari ke-6 unjuk kinerja dalam UBD, kami memiliki 4 aspek, yaitu yang pertama ada peserta didik mampu menjelaskan fenomena kelangkaan sebagai masalah pokok ekonomi serta dapat menggolongkan jenis-jenis kelangkaan yang terjadi. Yang kedua ada peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab kelangkaan sesuai jenis kelangkaan. Nah, yang ketiga ada peserta didik mampu menganalisis dampak ekonomi atas kelangkaan sumber daya. Dan yang keempat yang terakhir yaitu peserta didik mampu menjelaskan upaya untuk mengatasi kelangkaan sesuai jenis kelangkaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami. Oke, jadi ada beberapa cara mengecek pemahaman peserta didik yang dapat diterapkan di kelas. Nah, yang pertama itu ada jurnal belajar. Nah, jadi jurnal belajar ini itu umumnya itu mengacu pada catatan atau dokumentasi yang dibuat oleh seseorang untuk merekam proses pembelajaran, pengalaman, atau refleksi. Nah, selanjutnya itu ada bridging. Nah, ini itu mengacu pada program atau strategi yang bertujuan untuk membantu siswa menyelesaikan kesenjangan pengetahuan atau keterampilan antara tingkat pendidikan yang berbeda. Nah, kemudian ada menjelaskan ulang.
Nah, selanjutnya yaitu ada self assessment atau penilaian diri. Nah, ini adalah proses di mana seseorang mengevaluasi kemampuan, keterampilan, kekuatan, dan area untuk perbaikan dalam konteks tertentu tanpa bantuan dari orang lain. Nah, kemudian yang terakhir itu ada meringkas bacaan. Oke, baiklah. Untuk slide selanjutnya ini ada rubrik penilaian. Kemudian ada kriteria penilaian. Nah, di dalam rubrik penilaian ini yaitu ada indikator dan juga skor di dalamnya. Kemudian untuk kriteria penilaian yaitu ada kriteria indikator di mana nilai 45 sampai 59 itu berarti nilai kualitatifnya kurang. Kemudian nilai kuantitatifnya memiliki skor 1. Kemudian untuk 60 sampai dengan 69 yaitu cukup dengan nilai kuantitatif yaitu 2. Kemudian ada indikator 70 sampai dengan 79 yaitu baik dengan nilai kuantitatif yaitu 3. Nah, kemudian nilai yang sangat memuaskan yaitu 80 sampai dengan 100 yaitu dengan nilai kuantitatif atau skor 4.